Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkebunan Tasnim hari ini untuk melihat bagaimana pertumbuhan pohon cabai rawit di antara sela-sela pisang. Sekaligus kita juga ingin tahu bagaimana caranya merawat atau memelihara pohon cabai rawit di kebun ini. Kita lihat yang ini adalah cabai rawit yang ditanam di sela pisang, di sela-sela pohon pisang seperti ini. Di tengah ini ada jalan dan di pinggir-pinggir pertengahan ini tertanam cabai rawit yang berbaris di antara pohon-pohon pisang. Cabai rawit kita ini cukup tumbuh baik, sangat normal, kalaupun terdapat rumput-rumput liar di sekelilingnya yang harus kita buang, termasuk tanaman-tanaman berjalar seperti ini. Ini sangat mengganggu sekali sehingga harus dibuang jauh-jauh agar tidak mengganggu pertumbuhan pohon cabai rawit ini. Nah, yang seperti ini juga sudah terlihat tumbuh baik, kalaupun ada yang masih tidak merata, tapi hampir semua pohon cabai rawit ini tumbuh baik dan sudah mulai berbunga. Ada yang juga sudah mulai belajar berbuah. Begitu. Nah, ini bunga cabai rawitnya di usia yang masih relatif sangat muda, sekitar 2 atau 3 bulan. Tanaman cabai rawit ini semuanya ada di sela pohon pisang ini, pohon pisang Kepok Tanjung ini, ada sekitar 1.500 pohon yang sudah tertanam. Dan kita lihat pertumbuhan pohon pisang ini pun sangat baik, tumbuh subur, makmur. Dan ini pohon cabai rawit yang berbanjar berbaris ke sana, ini akan semakin tumbuh subur seperti yang diharapkan. Seperti itu. Perlu perawatan ekstra dari gulma-gulma seperti ini yang berada di tengah. Ini nanti kita buang, kita hilangkan agar tidak mengganggu tanaman-tanaman pokok yaitu pisang atau tanaman tumpang sari seperti cabai rawit ini. Nah, ini juga bunga pohon cabai rawit yang ditanam di tempat lain. Ini khusus untuk tanaman cabai rawit yang usianya hampir relatif sama, satu bibit, satu waktu penanaman. Ini di tempat terbuka, di lapang terbuka, ada sekitar 4.000 pohon cabai rawit di sini. Nah, kita akan tahu bagaimana cara merawat cabai rawit ini agar pertumbuhannya maksimal, sehingga menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah tanaman cabai rawit yang cukup subur, sehingga banyak sekali tunas-tunas atau cabang-cabang pohon yang tidak perlu. Nah, ini kita buang saja, termasuk tunas air atau cabang-cabang yang akan menghambat pertumbuhan cabai rawit selanjutnya. Sehingga pertumbuhan cabai rawit ini harusnya tumbuh besar dengan batang yang kokoh, sehingga tidak terbagi nutrisinya kepada cabang-cabang yang ada di bawah. Biarkan dulu dia tumbuh ke atas maksimal mungkin. Nah, ini kita buang juga, sehingga cabai rawit ini akan tumbuh ke batang yang
khusus untuk menghasilkan buah, bukan batang-batang cabang-cabang yang justru malah menghambat produktivitas. Walaupun dirasa cukup sayang kalau tanaman ini cabangnya kita buang, tapi karena demi produktivitas yang maksimal, kita upayakan buang saja cabang-cabang atau tunas air yang justru malah menjadi penghambat tumbuhnya bunga-bunga. Nah, seperti ini juga di antara batang ini ada 3 batang. Mana yang akan kita buang? Ambil yang terkecil, kita buang saja. Nah, 3 batang ini kita potong atau kita buang 1 cabangnya. Karena kalau 3-tiganya dipaksakan untuk tumbuh, ini akan saling mengalahkan sehingga batang pokok yang ini akan menjadi kecil atau tidak kokoh sehingga mudah tumbang apabila ada angin seperti itu. Nah, makanya untuk itu terpaksa atau seharus kita buang demi menguatnya batang pokok. Ini sebetulnya sudah telat, tapi tidak apa karena pohon cabai rawit ini belum berbuah banyak gitu. Karena di cabang ini tidak akan tumbuh buah cabai rawit yang diharapkan. Selain kurang cahaya, juga dipastikan kurang nutrisi, karena yang di atas itu lebih utama, tapi kalau di sampingnya ada cabang, maka nutrisi yang seharusnya diserap oleh bunga ia tidak akan maksimal untuk diserap karena ada cabang-cabang di bawahnya. Nah, seperti ini juga kita buang saja. Ini sambil pemupukan kita bisa melakukan pemangkasan seperti ini. Ini sekitar 2 atau 3 hari lalu, 2-3 hari lalu kita melakukan penyiangan. Besok atau lusa baru kita melakukan pemupukan sambil membuang tunas-tunas air yang berada di bawah batang-batang utama gitu. Sehingga kita akan memiliki batang cabai rawit yang kuat, yang kokoh, besar, karena cabang-cabang yang tidak diperlukan kita buang saja, kita pangkas sedemikian rupa untuk menghasilkan tingkat produksi atau tingkat produktivitas buah cabai rawit yang maksimal. Nah, daun-daun seperti ini juga dipangkas atau dibuang, jangan sungkan-sungkan, karena katanya dengan cara seperti ini bisa meningkatkan produksi buah cabai rawit kita. Begitu kira-kira. Walaupun ada penambahan tenaga ekstra untuk pemeliharaan ini, tapi ya mau tidak mau harus kita lakukan. Oke, saudara-saudara, demikian dulu saya harus melanjutkan pemangkasan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.